Baik, perkenalkan nama saya Natania Denardiana. Saya dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, kelas M1. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan saya terhadap amandemen UUD 1945. Baik, seperti yang kita tahu bahwa Ketua MPK Bambang Susatyo menyampaikan pada tanggal 16 September 2021 beliau berpidato dan menyebutkan di mana amandemen UUD 1945 akan fokus terhadap PPHN dan tidak akan menyebar pada pasal lain, di mana PPHN di Indonesia diperuntukkan agar Indonesia tidak berubah haluan setiap berganti kepemimpinan. Kemudian di mana pada pidatonya Bapak Bambang Susatyo juga menyebutkan keharusan adanya perubahan wewenang MPR untuk menempatkan PPHN. Dan sejauh ini, yang masih menyetujui amandemen 1945 ini hanya DPD. Presiden Joko Widodo juga tampaknya sempat mengapresiasi hal ini, tetapi beliau juga mengkhawatirkan jika pembahasan amandemen akan menyebar ke pasal-pasal yang lainnya. Ada beberapa fraksi seperti Golkar, PAN, Demokrat, dan juga PKS menilai bahwa amandemen tersebut belum begitu mendesak untuk dibahas. Kemudian, seperti yang disampaikan oleh Bapak Bambang Susatyo pada pidatonya pada tanggal 16 September 2021, bahwa pada masa itu Indonesia masih mengalami pandemi COVID-19 dan hal itu sebenarnya tidak boleh atau bahkan tidak tepat untuk dibahas karena memang sebenarnya kita harus fokus terhadap pandemi COVID-19. Dan ada beberapa orang juga menyebutkan bahwa UUD sebenarnya tidak boleh dibahas. Amandemen UUD ini tidak boleh dibahas dengan tergesa-gesa karena UUD adalah jantung dari negara. Perlu waktu tenang untuk membahas secara baik-baik. Di sini saya setuju sekali karena memang UUD di sini adalah yang menjadi landasan negara kita. Dan di sini kita tidak boleh sembarangan untuk membahas atau terburu-buru untuk menyimpulkan apakah amandemen ini diperlukan atau tidak. Kemudian pada pasal 2 ayat 1 pada UUD 1945 di sini disebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Bahwa sebenarnya amandemen UUD 1945 ini perlu adanya andil masyarakat dalam hal ini. Jadi masyarakat masih bisa ikut andil dalam menyuarakan suaranya apakah amandemen ini perlu atau tidak. Dan seperti yang kita tahu bahwa publik dan masyarakat pun tidak meminta adanya amandemen UUD 1945 ini. Mungkin ada karena memang kita berbeda pendapat antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi kita masih bisa menyuarakan hal tersebut karena kita punya wewenang di Indonesia ini. Karena seperti yang kita tahu bahwa jika amandemen UUD 1945 ini diganti secara tergesa-gesa atau bahkan disahkan secara tidak baik, maka akan berpengaruh pada masa depan, di mana sistem ketatanegaraan kita menjadi buruk dan pasti semua orang tidak menginginkan hal tersebut. Baik, begitu tanggapan saya tentang amandemen UUD 1945. Terima kasih.